Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Izzah dengan NIM 2003 030041. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah kurikulum yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang atau masyarakat sekitar tentang metode dari kurikulum yang kita pelajari saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum? Nah, di sini akan saya jawab dengan berdasarkan jurnal-jurnal yang saya dapatkan serta jawaban dari kesimpulan dari saya sendiri. Telaah kurikulum yang saat ini kita jalani itu sudah sesuai dengan pengembangan bahan ajar dari kurikulum. Nah, hal ini dapat diperhatikan dari faktor-faktor yang ada di dalam organisasi dari kurikulum. Yang pertama itu mencangkup dari ruang lingkup atau scope. Nah, ruang lingkup ini seperti yang kita tahu, ruang lingkup ini tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup ini bahan ajarnya juga harus memiliki visi dan misi dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetisi lulusan, dan standar kompetisi mata pelajaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis-jenis organisasi kurikulum, bahwa setiap organisasi mempunyai ruang lingkup bahan ajar sehingga kegiatan pengalaman belajar pun juga berbeda. Selanjutnya, ada urutan atau skensi, ini dimasukkan ke dalam organisasi dari kurikulum. Nah, sekuensi ini menentukan urutan bahan pembelajaran yang disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses pembelajaran sebelumnya itu berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya ada kesinambungan atau continuity. Nah, kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama dengan pengaitan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi loncatan yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Nah, peningkatan spiral merupakan salah satu contoh upaya dalam penerapan faktor ini. Artinya, materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin dalam dan dikembangkan didasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini diambil dari jurnal Rusman tahun 2009. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Nah, pada umumnya akan diusahakan adanya keseimbangan yang berkenaan dengan pendidikan intelektual, moral, fisik, estetis, dan keterampilan agar tiap anak mendapatkan pendidikan yang harmonis menurut Nasution pada tahun 1993. Nah, kalau hanya berbicara tentang kepentingan tertentu, semua bahan pembelajaran adalah penting, tetapi kepentingan tersebut harus dikaitkan dengan pembentukan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh menurut Abdullah tahun 2007. Untuk kesimpulan dari analisis pengembangan kurikulum tersebut sudah sesuai dengan bahan pengembangan pembelajaran dan ini dapat diterapkan di seluruh sistem pembelajaran yang mempunyai kurikulum tersebut atau kurikulum yang sekarang kita kenal dengan K13. Nah, sekarang ini kita menganut sistem kurikulum K13 karena sudah sesuai dengan apa yang tadi setelah saya analisis dan dapat diterapkan di seluruh wilayah dari Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Baik, jadi ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dalam kurikulum bentuk ini. Kekurangan kurikulum dalam Rusman tahun 2009 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari ujian akhir tes masuk yang uniform. Maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan simetris. Yang ketiga, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi untuk kebutuhan siswa maupun kelompok. Yang keempat, guru belum memiliki kemampuan yang menerapkan kurikulum untuk bentuk ini. Selanjutnya, masyarakat, orang tua dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Jadi untuk sistem pengembangan kurikulum saat ini itu belum ditanggapi dengan jelas oleh masyarakat atau orang tua.
Nah, jadi menimbulkan banyak keberatan bagi orang tua siswa jika adanya KTSP atau K13 untuk bahan ajar sekarang ini. Biasanya yang telah lalu-lalu kita menggunakan KTSP dan sekarang kita berganti dengan K13. Nah, itu memunculkan banyak keberatan bagi orang tua. Nah, hal ini yang menimbulkan kekurangan dari kurikulum tersebut. Nah, sementara itu, kelebihan kurikulum ini dalam Rusman tahun 2009, yang pertama, mempelajari bahan pembelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar untuk sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Nah, yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama atau kooperatif. Yang keempat, ada mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Yang keenam, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Yang ketujuh, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Berikut adalah kelebihan dari kurikulum yang menurut Rusman pada tahun 2009. Nah, kelebihan dan kekurangan ini diseimbangi dengan adanya kurikulum bahan ajar untuk sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini oleh guru-guru di sekolah? Baik, jadi karena kita orang maritim, kita belajar juga tentang kurikulum yang berdasarkan kemaritiman atau yang khususnya di Kepulauan Riau. Nah, penjelasan ini saya ambil dari jurnal, yaitu yang berisi tentang Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ragam budaya yang unik. Salah satu ragam budaya di Kepulauan Riau adalah batik. Nah, batik ini menurut Shilda dan Izati pada tahun 2020 adalah kain yang mempunyai pola dan motif khusus dengan cara pembuatan tertentu. Terdapat berbagai macam motif batik yang berasal dari Kepulauan Riau dengan ciri khas masing-masing, seperti batik gonggong dari Tanjung Pinang, batik tikar dari Natuna, batik bunga dari Kundur Awam, menjulang dari Batam, batik awan dari Larat, dari Lingga, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa kita masukkan ke dalam kurikulum yang kita pelajari saat ini. Nah, jadi karena kita orang Melayu, jadi kita memasukkan setidaknya sedikit dari kurikulum pembahasan ini dari kurikulum yang akan kita pelajari, yang bertujuan untuk supaya generasi-generasi di masa depan mengetahui bahwa ini adalah bangsa Melayu dan ini adalah dari kebudayaan Melayu atau maritim. Nah, hal ini dimasukkan ke dalam kurikulum supaya generasi-generasi selanjutnya bisa mempelajari hal tersebut dan mengetahui hal tersebut, bahwa budaya kita untuk sekarang ini adalah luas dan kaya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimanakah upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Nah, pengembangan kurikulum menurut Dimyanti dan Mujiono mengacu pada 3 elemen. Yang pertama yaitu nilai-nilai dasar yang merupakan filosofi dalam pendidikan manusia yang lengkap. Yang kedua, fakta empiris dan tercermin dalam implementasi kurikulum yang baik dan didasarkan dengan penilaian kurikulum, studi dan survei lain. Dan yang ketiga adalah dasar teoritis yang merupakan arah pengembangan dan kerangka kerja dari penyorotan. Untuk mengetahui lebih lanjut prinsip pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, yaitu komponen yang memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi. Sekian dari saya, semoga teman-teman memahami apa yang telah saya jelaskan. Baik, sekian. Jika ada kesalahan atau kesalahan terucap, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.